Bab 10, bertemu dengannya di gym. Alina berbaring di atas kasur dengan enggan. Ia merasa sangat bosan. Semua novel daringnya sudah update dan juga ia sudah menyiapkan cerita untuk selanjutnya. Alina mencoba mencari ide untuk cerita komik yang mereka bahas 3 hari yang lalu ketika rapat. Tapi tidak ada satu ide pun yang terlintas di benaknya. Walaupun ia sudah mencoba dan keras memikirkannya. Ada apa dengan diriku? Kenapa akhir-akhir ini aku tidak fokus? Aku harus mencari hobi baru untuk mengalihkan pikiranku. Ayo kita adakan pertandingan lagi, pinta Siska. Fatan hanya diam dan sibuk dengan ponselnya. Siska yang merasa diabaikan itu pun merajuk dan menggoyang-goyangkan tubuh pria tampan itu. Hingga tanpa sengaja, ponsel Fatan terjatuh. Harun tiba di saat yang sama dan segera mengambil ponsel Fatan yang jatuh dan membersihkannya. Lalu sahabat Fatan itu pun menarik Siska keluar dari ruang tamu rumah sahabatnya. Apa sih Harun? Kamu ganggu aja, bentak Siska. Siska kamu ini ya, bodoh banget. Fatan mungkin masih trauma karena kecelakaan itu. Hello, Harun. Fatan sudah berkali-kali kecelakaan dan nggak kenapa-napa tuh. Astaga, Siska kamu ini tolol banget ya. Beda ceritanya kali ini sama dulu. Fatan selama ini kecelakaan tunggal dan kemarin itu seseorang hampir tertabrak. Siska tidak terima dengan alasan itu dan masih saja merajuk. Sebenarnya Siska hanya khawatir Fatan dan Jonathan menaruh perasaan pada wanita yang hampir tertabrak itu. Karena setelah kejadian itu, baik geng motor Fatan maupun Jonathan sama-sama berhenti melakukan kegiatan balap liar dan ugal-ugalan. Seraya menghentakkan kaki, Siska pergi meninggalkan rumah Fatan tanpa berkata apapun. Harun ingin sekali menjambak rambut Siska karena kesal. Wanita gila itu sangat tolol, ucapnya. Fatan keluar. Kenapa Harun? Tanyanya. Harun menoleh ke arah sahabatnya itu. Oh, kamu keluar? Nggak apa-apa, cuman kesal aja sama Siska yang keras kepala itu. Syukurlah kamu gak jadi pacaran sama dia, jawab Harun. Fatan melihat ke arah Siska yang baru keluar dari pintu gerbang rumahnya. Kamu ingat kan Fatan? Waktu kami berdua baru nyampe di rumah sakit, masa iya Siska malah lebih penasaran siapa yang bakal jadi pacarnya daripada kondisi kamu sama Jonathan, ada gila-gilanya cewek itu. Celetuk Harun. Iya, aku gak tahu kalau Siska kayak gitu, jawab Fatan. Udahlah ayo kita masuk, aku mau numpang ngopi. Harun baru melangkahkan kakinya tapi lengannya ditahan oleh Fatan. Ayo ikut aku, kita minum di luar aja. Harun pun diseret oleh Fatan menuju mobilnya. Alina kini berada di tempat gym yang selama ini tidak pernah Alina datangi sejak dulu. Wanita itu melihat ke sekeliling dan ada banyak sekali pengunjung laki-laki daripada wanita. Alina merasa sepertinya dia sudah datang ke tempat yang salah. Oh sial, apa yang kamu pikirkan Alina? Selain di sini lebih banyak laki-laki, kamu juga tidak akan bisa berolahraga karena kakimu, ucap Alina. Alina bergegas berbalik dan hendak meninggalkan tempat gym. Akan tetapi ia tanpa sengaja menabrak Fatan yang baru saja masuk ke tempat gym. Fatan mengelus-elus tangannya karena terasa sakit terkena kepala Alina. Maaf mbak, aku gak lihat ada kamu. Kamu? Suara Fatan tiba-tiba berubah menjadi tinggi di akhir setelah ia melihat wajah Alina tepat di depan matanya. Wanita yang sangat tidak ingin ia temui lagi. Tapi kini Fatan justru bertemu dengannya di tempat gym. Alina tidak menghiraukan Fatan yang terkejut. Wanita itu justru melengos dan hendak keluar dari tempat gym. Fatan yang merasa dihiraukan itu pun segera menahan Alina dengan memegang tangannya. Langkah kaki wanita itu pun seketika terhenti dan tidak bisa bergerak. Karena saking eratnya pegangan pria itu, bahkan Alina merasakan sakit di bagian lengannya. Penulis cantik itu menoleh ke arah Fatan dengan tatapan marah. Lepaskan aku. Fatan menunjukkan ekspresi wajah jengkel. Apa? Lepaskan. Kenapa aku harus ngelepasin cewek gak sopan kayak kamu? Kamu ini kenapa sih? Apa salahku? Kenapa kamu menggangguku? Oh sial. Kamu dan bahasa bakumu itu nyebelin banget. Alina mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Fatan.
Tapi lagi-lagi ia gagal karena perbandingan kekuatan mereka. Ditambah lagi keseimbangan wanita itu mulai goyah karena silikon yang ia pakai bergeser. Secara tiba-tiba wanita itu hampir terjatuh. Fatan pun spontan merangkulnya. Kini wajah dari keduanya menjadi sangat dekat sampai bisa terdengar suara napas dari mereka masing-masing. Mereka saling diam dan menatap satu sama lain untuk beberapa saat. Dan sesaat kemudian, wanita itu tersadar, lalu mendorong Fatan menjauh darinya dan terjatuh. Ia juga ikut terjatuh di sisi lain dari Fatan. Akibatnya, kaki Alina yang pernah patah tanpa sengaja terbentur ke lantai. Au! Klik Alina. Ia merasakan sakit yang teramat sakit di bagian kaki itu. Alina terus mengelus-elus kakinya dengan cepat untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi mungkin karena kakinya terbentur terlalu keras, rasa sakitnya lebih sakit dari biasanya. Alina pun sampai meneteskan air matanya tanpa diperintah. Fatan dan Harun panik dan menghampirinya. "Hei, kamu gak apa-apa?" tanya Harun. Alina masih terdiam dan mengelus kakinya. Fatan dan Harun saling melihat satu sama lain dengan panik. "Bagaimana ini, Fatan? Aku juga gak tahu. Salah dia juga ngapain ngelepasin pegangan aku." Lihatlah. Dia kelihatan kesakitan banget. Aduh." Fatan mencoba memegang lengan Alina dan hendak bertanya. Tapi Fatan terhenti sejenak khawatir wanita itu memberontak ketika ia pegang. Akhirnya Fatan melakukannya secara perlahan agar tidak mengejutkan Alina. "Kita ke rumah sakit aja yuk," ajak Fatan dengan suara paling lembut yang ia bisa. Belum sempat wanita itu menjawab, Ethan yang kebetulan ada di gym dan melihat Alina yang kesakitan pun menghampirinya dengan panik. Ia segera duduk di samping Alina dan merangkulnya. Fatan dan Harun menjauh secara otomatis ketika Ethan merangkul penulis cantik itu. "Apa kamu baik-baik saja, Alina? Haruskah kita ke rumah sakit?" tanya Ethan dengan nada yang panik. Seketika Alina melupakan rasa sakit pada kakinya itu setelah mendengar suara yang begitu familiar di telinganya. Ia dengan ragu dan takut menoleh ke arah Ethan. Perlahan tapi pasti, Alina benar-benar melihat wajah Ethan di samping tubuhnya. Seketika teringatlah bagaimana terakhir kali pria itu memperlakukannya dengan dingin. Dengan penuh amarah, Alina melepaskan diri dari Ethan dengan paksa, sehingga membuat mantan editornya itu terduduk di lantai tak jauh darinya. Dengan susah payah Alina mencoba bangun dan mendekati Fatan. Lalu tanpa aba-aba, wanita itu memeluk lengan kekar Fatan dengan manja, lalu berkata, "Aku baik-baik saja, aku bisa ke rumah sakit dengannya." Fatan dan Harun sangat terkejut dengan perkataan Alina. Begitu juga Ethan yang langsung berdiri. Ia sendiri menepuk-nepuk bagian belakangnya yang kotor. Ethan menatap Fatan dan Alina secara bergantian. "Apakah kalian berpacaran?" tanya Ethan. Ethan bertanya seperti itu karena selama ini Alina tidak pernah bersikap manja pada laki-laki manapun, bahkan dengannya. Ia tidak mengira bahwa wanita yang ada di hadapannya bisa seperti itu. Itu sangat di luar pemahaman Ethan tentang Alina selama ini. "Aku tanya, apakah kalian berpacaran?" tanya Ethan lagi. Karena baik Alina maupun Fatan tidak menjawab, hanya saling menatap satu sama lain. Bersambung.